siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Siang, Bu. Bu. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu lagi karena kemarin saya tidak bisa ngajar di jadwal yang tepat. Eh, jadi saya untuk metodologi penelitian ada dua pertemuan janjinya ya, pertemuan 7 sama pertemuan 9 digabung. Tapi untuk saya lihat materinya tidak bisa digabung. Jadi hari ini saya masuk pertemuan 7 dulu tentang populasi sampel sama kriteria inklusi. Nah, untuk pertemuan 9, pertemuan 9, 10 sama 11, saya lanjut nanti eh, di pertemuan 14 sama 15 karena Bu Ismi mau masuk duluan. Jadi materi saya mundur ke bawah. Jadi nanti untuk pertemuan 10 minggu depan ya. Minggu depan Bu Ismi yang masuk sampai beliau selesai materi beliau 4 pertemuan. Nah, setelah beliau masuk baru saya masuk lagi di pertemuan 14 sama 15. Tapi dengan tetap materi yang di RPS-nya tetap materi yang saya ya. Oke, jadi hari ini akan saya sampaikan dulu atau kita diskusikan tentang populasi dan sampel. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dalam pembahasan populasi dan sampel ini ada beberapa tujuan yang nanti kita akan capai. Di antaranya, mahasiswa memahami pengertian tentang populasi dan sampel. Ya, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah bahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lainnya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan tentang populasi dan sampel. Jadi diharapkan setelah penyampaian materi ini kalian terbuka cakrawalannya, maksudnya terbuka pikirannya untuk memahami tentang populasi dan sampel. Ya, apa itu populasi, apa itu sampel yang akan kalian ambil nanti dalam penelitian. Kemudian memahami keterkaitan lokasi dan waktu penelitian dengan menentukan populasi dan sampel. Jadi dalam penelitian nanti sudah kita tentukan, oh ini waktunya, oh ini tempat lokasinya, populasinya ini. Nah itu setelah kita dapatkan nanti kita tentukan waktu kapan kita lakukan penelitian yang sudah kita tetapkan tadi. Nah waktunya itu sebenarnya fleksibel berdasarkan beberapa ahli, tapi kalian bisa tentukan kapan mulainya penelitian itu. Apakah mulai dari data awal kalian pengambilan sampel, atau pengambilan data awal, atau studi awal ya. Nah, itu tergantung dari jenis penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, kemudian memahami penentuan metode untuk menetapkan besar sampel. Ya, jadi tergantung dari metode penelitian yang kalian ambil. Ya, jadi setelah didapatkan metode penelitiannya apakah kualitatif ataupun kuantitatif, kemudian kalian dapat menentukan besarnya sampel dan nanti ada sample size, ada frame sample work. Nah, itu kita perhatikan. Ya, setelah kalian tetapkan jenis penelitian, metode penelitian yang akan kalian ambil. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan penentuan metode sampling. Ya, nanti kita lihat bahas bersama apa itu metode sampling dan jenis metode pesampelan.
Oke, mohon maaf ya, banyak gangguan. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pengantarnya dulu. Jadi kemarin mungkin kalian sudah, atau nanti ya akan kita bahas tentang definisi operasional. Ya, jadi dalam penelitian itu nanti akan kita kenal dengan definisi operasional. Kita definisikan mulai dari variabel yang kalian ambil, baik variabel dependen maupun independen. Nah, kemudian didefinisikan bagaimana cara pengukurannya, apa alat ukurnya. Nah, kemudian instrumennya apa? Misalnya variabel X, variabel apa misalnya penyakit kulit misalnya. Nah, kita definisikan kapan dikatakan penyakit kulit. Kemudian alat ukurnya apa? Mungkin data dari puskesmas atau dengan cara observasi langsung. Nah, itu didefinisikan dalam bentuk definisi operasional, ya. Nah, jika peneliti telah menetapkan definisi operasional dari suatu penelitian, maka variabel yang akan diteliti sudah dapat ditentukan dengan baik, ya. Jadi dikatakan variabel itu sudah baik ketika peneliti sudah bisa mendeskripsikan, menjelaskan, misalnya variabel apa yang kalian ambil, misalnya umur, dikatakan umurnya berisiko itu berapa, di atas 30 tahun kah, atau di bawah 30 tahun kah, ya. Nah, kemudian digunakan cara ukurnya bagaimana, ya. Kalau misalnya umur bisa ditanyakan langsung dengan menggunakan kuesioner atau observasi. Kemudian kalau dengan alat ukur, mengukur pencahayaan, kita gunakan alat ukurnya alat ukur cahaya atau kebisingan, ya, alat ukur kebisingan kita ukur. Nah, hingga skala ukurnya, ya, skala ukur nanti juga kita bahas ada nominal, ordinal, ya, juga dibahas nanti dalam definisi operasional. Ketika sudah dibahas definisi operasionalnya, itu akan memudahkan kita dalam melakukan penelitian, ya. Jadi definisi operasional itu seperti jalan menunjukkan kita, oh begini langkahnya, oh ini akan kita lakukan, ya. Jadi kita definisikan dulu dari teori-teori ataupun dari penelitian sebelumnya. Nah, tadi sudah kita definisikan, sudah kita definisikan, sudah kita deskripsikan dalam bentuk tabel dan dikenal dengan definisi operasional. Tahap selanjutnya yang menjadi perhatian peneliti yaitu menentukan lokasi dan waktu penelitian. Ya, kita tentukan lokasi dan waktu penelitian. Walaupun di awal itu sudah kita tetapkan, oh saya ingin melakukan penelitian di sini, ya. Jadi di bab 3 itu lebih detail lagi kita jelaskan, ya, dalam proposal penelitian, ya. Jadi lebih detail lagi tentang lokasi dan waktu penelitian ini. Nah, yang menjadi perhatian untuk lokasi penelitian ini, sebaiknya kalian itu menentukan dulu, oh di lokasi itu bermasalah, bukan menjadikan lokasi itu bermasalah, ya. Kebanyakan mungkin sebelumnya banyak mahasiswa yang melakukan penelitian, oh kenapa melakukan penelitian di situ? Oh karena alamat rumahnya di situ, atau ya, maksudnya dia kenal orang di sekitar, maksudnya puskesmasnya, ada saudaranya di situ, jadi memudahkan untuk melakukan pengambilan sampel atau pengambilan populasi. Nah, itu mungkin agak susah nanti dideskripsikan penelitiannya. Sebaiknya cari dulu masalah di sana, maksudnya permasalahan yang melatar belakangi kalian melakukan penelitian di situ. Misalnya, oh banyak terjadi keracunan makanan misalnya. Nah, kalian coba lurus ke belakang. Apa yang menyebabkan keracunan makanan? Apakah sumber makanannya kah? Atau tempat penjualan makanannya? Atau personal hygiene? Atau dari segi caslingnya, ya, sanitasinya yang tidak bagus? Makanya kalian ingin mengetahui, ya, ingin melakukan penelitian. Kenapa banyak terjadi keracunan makan di lokasi tersebut? Nah, jangan sampai-sampai, oh, karena kampung saya di situ, jadi saya melakukan penelitian di situ. Nah, terus untuk di latar belakang nanti, latar belakang masalah, diada-adakan masalahnya, ya. Jadi sebaiknya itu
kita cari dulu masalahnya. Apa yang menjadi masalah? Kemudian kita runut ke belakang ya. Baru kita lakukan penelitian, tetapkan daerah tadi menjadi sebagai tempat penelitiannya kita lakukan. Oke. Kemudian serta setelah didapatkan lokasi dan waktu penelitian, kita dapat menentukan populasi dan sampelnya ya. Siapa yang menjadi keseluruhan objek penelitian kita dan sampel ya. Jadi setelah dapatkan keseluruhan kita kenal dengan populasi, misalnya RTX. Nah, yang menjadi sampel siapa saja ya. Jadi setelah kita tetapkan populasi secara besar, kita lakukan sampel dengan rumus sampel atau dengan teknik-tekniknya nanti. Meskipun belum menyusun proposal, peneliti sudah menetapkan lokasi dan waktu, namun penetapan tersebut masih secara garis besar, ya tadi yang sudah saya sebutkan. Peneliti saat itu belum menentukan metode penelitian apa yang akan dijalankan, sehingga penetapan lokasi dan waktu di sini adalah yang sudah mempertimbangkan variabel penelitian dan definisinya. Ya, jadi kalau di latar belakang mungkin kalian baru mendeskripsikan, oh mau ngambil penelitian di sini, ini masalahnya. Tapi ketika sudah masuk ke tahap metodologi penelitian di bab 3, itu sudah didefinisikan ya. Oh, ini memang ditetapkan sebagai penelitian karena ini. Nah, berdasarkan teori didefinisikan karena ini. Nah, itu baru di bab 3 makin muncul ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah gambaran secara umum atau kita gambarkan mulai dari lokasi penelitian ya. Jadi setelah kita tetapkan lokasi penelitian, mungkin kelurahan ini, kelurahan X, atau wilayah kerja puskesmas, karena kita bisa menetapkan populasi itu berdasarkan cakupan yang agak luas ya, seperti wilayah puskesmas, cakupan yang kabupaten, kelurahan ya. Nah, kita tetapkan lokasi. Setelah kita tetapkan lokasi, misalnya kelurahan, nah siapa yang menjadi populasi penelitian? Mungkin yang pertama, semua warga yang pernah mengalami keracunan makanan ya, didapatkan misalnya 105 atau 125. Itu contoh untuk populasi. Nah, kemudian itu populasi ya. Jadi dari populasi kita turunkan menjadi sampel ya. Jadi karena dalam penelitian kan karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, makanya kita jadikan populasi yang banyak tadi, misalnya 125, 225 itu kita sampelkan. Ya, jadi tidak semua yang dari yang 125 itu kita jadikan objek dalam penelitian atau subjek dalam penelitian. Ya, jadi kita dapat mempermudahnya dengan cara sampel. Nah, kemudian dari populasi dan sampel tadi, kita bisa menetapkan kriteria inklusi. Ya, siapa saja yang patut untuk dilakukan penelitian dan siapa saja yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian. Ya, nah itu kita kenal nanti kriteria inklusi. Nah, inilah gambaran secara umum ya, bagaimana kita menetapkan populasi dan sampel ya, sudah ditetapkan tempatnya, lokasi, kemudian siapa orangnya secara keseluruhan, itu populasi, nah disampelkan ya. Kita lanjut. Nah, inilah penjabaran sedikit tentang gambar yang di atas tadi, lokasi dan waktu penelitian. Jadi dua hal yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan penentuan populasi dan pemilihan sampel, itu lokasi dan waktu penelitian. Ya, jadi yang tidak bisa terlepas dari penentuan populasi dan sampel, ya ini ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, suara saya bisa didengar jelas atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama untuk sebelum didapatkan populasi tadi, kita tentukan lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan sejak penentuan masalah hingga pengumpulan data. Ya, jadi tadi sudah saya singgung di awal. Ya, jadi sebelum kita beranjak ke tahap-tahap yang selanjutnya, yang paling penting pertama adalah
kita tentukan permasalahan tadi. Kita dapatkan permasalahannya dulu. Nah, kita dapatkan permasalahannya ketika sudah dapat datanya, misalnya, ya, karena dalam penulisan ilmiah kita butuh data. Jadi, permasalahan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi, realitanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, ya, kita harapkan tidak pernah terjadi keracunan makanan. Tapi karena ada suatu hal terjadi keracunan makan di wilayah tersebut. Nah, misalnya karena apa? Apakah keracunan makanannya dari air yang dikonsumsi, atau dari bahan makanan yang tidak higienis, atau tidak saniter. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Didapatkan masalahnya. Kemudian lokasinya. Di lokasi tadi didapatkan, setelah masalah tadi sudah tentu kita dapatkan lokasinya. Nah, sampai nanti pengumpulan data dan kesimpulan akhir, ya, ternyata didapatkan keracunan makanan tadi disebabkan oleh ini, ya. Dilihat dari jumlahnya, maka lokasi penelitian dapat terbagi menjadi 2, itu. Ya, jadi dari lokasinya, dalam penelitian kita bagi menjadi 2. Yang pertama, single location atau single site. Yaitu jika penelitian dilakukan hanya di satu lokasi tertentu. Nah, penelitian ini dari segi biaya dan waktu lebih murah, namun, studi yang dilakukan di satu lokasi umumnya menghasilkan analisis studi yang kurang komprehensif, ya. Jadi kita lihat, ya, dari satu lokasi saja, tidak membandingkannya atau kita meng-compare dengan daerah lain, ya. Tapi keuntungannya mungkin lebih murah, tapi di sisi lain tidak komprehensif, ya. Cuma menggambarkan untuk daerah itu saja. Biasanya hasilnya mutlak di situ saja. Tapi ketika kita bandingkan dengan daerah lain atau lokasi lain, nah itu hasilnya bisa lebih bagus atau lebih baik lagi. Nah, penelitian di suatu lokasi cocok jika masalah penelitiannya unik, artinya fenomena atau fakta yang akan dipelajari memang hanya terjadi di suatu lokasi tersebut saja. Ya, jadi misalnya penambangan emas ilegal, misalnya di lokasi itu. Nah, itu biasanya menggunakan merkuri. Menggunakan merkuri dalam memisahkan emas dengan bahan lainnya. Nah, di lokasi itu, di daerah itu cuma ada di lokasi itu. Nah, makanya untuk penelitian single location ini lebih cenderung untuk dilakukan yang kasusnya atau masalah itu hanya berlaku atau terjadi di satu tempat itu saja. Ya, tapi kalau misalnya banyak daerah yang menjadi lokasi penelitian itu bisa kita ambil menjadi 2 tempat atau multiple place, ya. Jadi bandingkan dengan daerah lain. Karena di sini banyak terjadi keracunan akibat penambangan emas ini disebabkan oleh ini, sedangkan di daerah yang lain disebabkan oleh ini, ya. Bisa dijadikan perbandingan. Kemudian ada multiple location atau multiple site, yaitu jika penelitian dilakukan pada lebih dari satu lokasi, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Dari segi biaya, waktu dan tenaga sudah pasti penelitian dengan beberapa lokasi lebih besar, ya, karena ada 2 lokasi. Tentunya biaya, tenaga, apalagi biaya, tenaga, ataupun yang lainnya itu menjadi double daripada yang single location. Nah, penelitian dengan banyak lokasi umumnya dilakukan membutuhkan subjek dengan karakteristik yang beragam. Nah, contohnya studi tentang implementasi kebijakan kesehatan di suatu negara, prevalensi penyakit tidak menular di seluruh dunia, dan implementasi kebijakan lainnya. Nah, jadi bisa kita lihat dari contoh lainnya, contohnya prevalensi penyakit yang tidak menular, ya, di daerah ini disebabkan oleh ini. Kita compare atau kita bandingkan dengan daerah lain disebabkan oleh ini. Ya, jadi kalau single tadi, ya, memang terjadi di satu daerah yang karakteristik permasalahannya memang terjadi di satu itu saja. Sedangkan untuk multiple location itu bisa kita bandingkan dengan permasalahan yang sama, namun kita banding dengan pertimbangan yang tadi, ya, harganya lebih mahal, biayanya lebih mahal, atau tenaganya lebih double, yaitu ada kelebihan, ada kekurangan ketika menggunakan single location atau multiple location. Oke. Nah, itu pemilihan lokasi tadi. Lokasi penelitian juga dibedakan berdasarkan
perlakuan terhadap subjek penelitian itu. Nah, yang pertama ada lokasi penelitian di laboratorium. Ya, pengertian laboratorium di sini bukan hanya tempat yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan eksperimen untuk mempelajari suatu objek, tetapi juga dapat diartikan sebagai lokasi untuk mengabati subjek penelitian yang akan diberikan intervensi. Ya, jadi di laboratorium penelitian ya kita tidak hanya memahami tentang alat-alat dan bahan ya. Jadi yang harus dipahami juga adalah tentang subjek penelitian. Biasanya ke objek penelitiannya, subjek penelitiannya, misalnya ada tikus, ada monyet, ada yang lainnya yang dijadikan intervensi dalam penelitian ya, kita amati. Sehingga sering kita mendengar istilah penelitian laboratorium basah, misalnya uji klinis obat, studi biogenetik pada jaringan tubuh dan sebagainya. Sedangkan laboratorium kering, misalnya studi pengamatan orang dengan gangguan psikologis di seluruh ruangan tertutup, studi ergonomis tempat kerja, dan pengamatan menggunakan kamera pengawas, atau studi intervensi penyuluhan kesehatan pada siswa. Ya, jadi kalau untuk laboratorium basah, kita langsung intervensi, misalnya dengan tikus tadi, memberikan larutan ini atau menggunakan bahan ini, apa yang akan dialami oleh tikus, atau dengan paparan pestisida misalnya diberikan kepada tikus, bagaimana keadaan tikus setelah dilakukan berikan paparan pestisida. Nah, itu lebih kita kenal dengan uji laboratorium basah. Sedangkan uji laboratorium kering itu biasanya lebih ke perlakuannya itu tidak langsung ya, tidak diamati secara mulai dari awal sampai akhir, tapi dengan perlakuan yang sedikit saja, bagaimana tanggapan kepada objeknya ya. Contohnya penggunaan alat kerja, apakah ergonomis atau tidak terhadap penggunanya ya. Nah, kemudian ada lokasi penelitian di masyarakat ya. Berarti ini berdasarkan perlakuan subjeknya. Kemudian ada penelitian terhadap masyarakat yang tadi di laboratorium. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek studi umumnya dilakukan masyarakat atau lokasi terbuka. Sering disebut dengan field study atau studi lapangan. Sebagian besar penelitian sosial kesehatan masyarakat dilakukan di lokasi tempat masyarakat bermukim atau melakukan aktivitas lainnya. Ya, jadi di kesehatan masyarakat itu lebih banyak menggunakan lokasi penelitian di masyarakat karena langsung turun ya. Misalnya tadi kejadian keracunan makanan, dilihat kenapa terjadi, langsung diintervensi atau dilakukan penelitian di masyarakatnya, ditanyakan, kemudian dilihat apa yang menjadi penyebab keracunan makanan tadi, langsung turun ke masyarakatnya. Kemudian gabungan lokasi penelitian dapat pula dilakukan baik di laboratorium dan di lapangan. Jadi dua lokasi ya, ketika ngambil sampel lapangan, kemudian dibawa ke laboratorium. Tergantung pada tujuannya, penelitian laboratorium dapat dipakai untuk memperkuat analisis dari studi lapangan atau sebaliknya. Contohnya, memperkuat analisis tentang perilaku safety driving pada supir truk berdasarkan wawancara, maka dilakukan studi dengan menggunakan stimulator mengemudi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi, di lapangan didapatkan, masalahnya tadi keracunan makanan ya. Jadi ketika terjadi keracunan makanan, banyak warga yang mengalami muntah, mual ataupun lainnya gejalanya. Kemudian sampel makanan dibawa ke laboratorium ya. Jadi lokasinya digabung menjadi dua. Maksudnya ada dua lokasi yang menjadi tempat penelitian. Ada di lapangan atau field study, yang itu masyarakat sebagai objek atau subjek penelitiannya, kemudian objek penelitiannya berupa makanan atau sampel minuman, itu dibawa ke laboratorium. Hanya lokasinya menjadi dua, ada di lapangan menjadi observasi dan juga ada penelitian yang dilakukan di laboratorium. Nah, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan lokasi penelitian adalah yang pertama, lokasi penelitian sebaiknya dipilih sesuai dengan permasalahan yang terjadi ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Jadi berdasarkan masalah yang terjadi, bukan mengada-adakan masalah. Karena mungkin karena lokasi rumah kita, kemudian kita ada-adakan masalahnya.
Tetapi lokasi penelitian itu dilakukan atau dipilih berdasarkan masalah yang terjadi. Artinya, jika dalam perumusan masalah peneliti menemukan di lokasi A, maka proses pemilihan dilakukan di lokasi A bukan di lokasi B. Ya, jadi misalnya karena masalahnya di lokasi A, berarti ya lokasi A yang menjadi tempat penelitian. Adapun peneliti bisa memilih lokasi B jika diperlukan sebagai lokasi pembanding, ya. Jadi tadi multiple location tadi ya. Jadi bisa diambil lokasinya yang lain, tetapi sebagai perbandingan atau sebagai kontrol, ya. Misalnya yang menjadi tempat keracunan makanan yang banyak itu terjadi di lokasi A, tetapi di lokasi B tidak terjadi. Namun ketika ingin melakukan compare atau comparison untuk membandingkan antara A dan B tadi, lokasi B dapat dipilih sebagai tempat kontrol untuk perbanding, ya. Kenapa di lokasi B tidak terjadi? Padahal sama-sama mengkonsumsi air yang sama, mengkonsumsi makanan yang sama, ya. Jadi boleh kita ambil lokasi B tapi tidak untuk sebagai lokasi single location untuk penelitiannya kita, tetapi bisa sebagai compare atau membandingkan antara lokasi A dan lokasi B. Lokasi penelitian sebaiknya digunakan sebagai dasar penentuan populasi penelitian. Jika lokasi penelitian di lokasi A, maka populasi penelitian juga berada di lokasi A, ya. Jadi itu sudah pasti ya. Jadi karena kita ingin melakukan di lokasi A, berarti populasi siapa yang menjadi populasi? Berarti seluruh warga yang mengalami keracunan di lokasi A, ya. Jangan sampai lokasinya A tetapi populasinya ada di lokasi B, ya. Jadi harus sama antara lokasi dan populasinya. Dalam penentukan lokasi penelitian sebaiknya mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu. Jangan sampai pilihan lokasi penelitian malah menghambat jalannya proses, ya. Jadi itulah kegunaan salah satu sampel tadi. Jadi kita lihat dari tenaga, dari biaya, dari segi waktu. Nah, itu harus dipertimbangkan ya sebagai tempat penelitiannya tadi sudah didapatkan A. Nah, didapatkan populasinya B sekian. Setelah didapatkan populasinya sekian, nah disitulah kita dapat memilih sampelnya berapa karena mempertimbangkan tenaga, uang, biaya. Nah, itu ya. Makanya bisa kita pilih berdasarkan sampelnya tadi. Oke. Nanti kita bahas bagaimana pemilihan sampel. Nah, yang tidak terlepas dari pemilihan populasi dan sampel adalah waktu penelitian. Ya, pengertian waktu adalah alokasi jumlah hari, bulan, tahun yang disediakan peneliti untuk menjalankan studinya. Ya, sampai saat ini tidak ada ketentuan baku tentang standar alokasi waktu dan ketentuan tentang dimulainya dan akhirnya penelitian. Ya, jadi itu tidak ada ketentuan baku. Mungkin di suatu lembaga penelitian ini mungkin di lokasi dalam penelitian ini ditetapkan waktu penelitian itu dimulai dari awal pengambilan data awal ya atau studi awal ya, misalnya dari observasi awal sampai nanti berakhirnya penelitian sampai didapat kesimpulan misalnya 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, itulah penetapannya. Ada juga yang menetapkan waktu penelitian itu mulai dari setelah ujian proposal, setelah dirumuskan masalah, nah baru dimulai dari pengambilan sampelnya saja, pengambilan saat penelitian saja ya. Artinya ketika field study tadi turun lapangan saja. Nah, tidak dihitung untuk pengambilan sampel awal, untuk wawancara awal itu tidak dihitung. Berarti tadi misalnya 5 bulan dari awal, ketika ada menggunakan prinsip yang lain atau ketentuan lain, bisa dimulai dari saat turun lapangan saja. Berarti waktu penelitiannya hanya 2 bulan saja. Jadi tergantung peneliti saja menetapkan untuk waktu penelitian atau ketentuan dari suatu penelitian ya. Nah, mengenai alokasi waktu, umumnya alokasi waktu penelitian pada tahap penyusunan proposal, pengurusan perizinan, pengumpulan data, dan analisis data membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan tahap lain. Akan tetapi tidak ada standar baku pada masing-masing tahap ya. Seperti ini ya, tidak ada standar baku tertentu untuk penentuan waktu penelitian. Nah, kita masuk ke pembahasan yang
menjadi bahasan dalam materi ya kali ini, yaitu populasi dan sampel ya. Tapi hal yang tadi tidak terlepas dalam penentuan populasi dan sampel, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, dalam penentuan dalam penentuan populasi penelitian ada hal-hal yang harus kita pahami dulu. Nah, yang pertama adalah populasi itu sendiri. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan elemen-elemen yang lengkap, misalnya orang, institusi, atau pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya orang yang menjadi populasi kita, kenapa orang itu dijadikan populasi? Oh, karena orang-orang di daerah tadi saya sebutkan pernah mengalami keracunan makanan. Nah, atau institusi, tempat kerja, misalnya pabrik batu bara, industri batik, ya. Nah, itu yang menjadi tempat lokasi penelitian atau populasi penelitian. Nah, kenapa itu dilakukan? Misalnya karena industri batu bara tadi dapat mencemari lingkungan, misalnya, ya. Jadi dijadikan populasinya sebagai tempat penelitian. Ya. Misalnya ada 5 lokasi, penelitian batu bara. Artinya kelima institusi atau perusahaan batu bara tadi dijadikan sebagai populasi penelitian, ya. Nah, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian ini? Kan tadi ada populasinya itu misalnya 5 institusi batu bara. Yang menjadi populasi secara umum misalnya adalah pekerja. Dari 5 perusahaan tadi ada 200 pekerja. Nah, itu adalah populasinya. Nah, untuk mengambil sampelnya itu nanti kita menggunakan rumus sampel, ya, menggunakan teknik dan rumus sampel. Ya, jadi ada rumus sampel dan teknik pengambilannya. Ya. Nah, kemudian yang paling sedikit memiliki satu karakteristik yang sama. Jadi 5 perusahaan batu bara tadi harus memiliki karakteristik yang sama, ya, jangan sampai ada berbeda. Karena dalam populasi itu prinsipnya semua harus memiliki kesamaan. Itu ya, untuk populasi. Artinya harus memiliki karakteristik yang sama. Nah, contoh lain yang bisa kita ambil adalah kadar posyandu di wilayah Puskesmas Duri Kepas. Di populasi yang diturunkan ke dalam subdivisi berdasarkan satu atau lebih spesifikasi disebut dengan strata populasi atau populasi stratum. Misalnya kadar posyandu di Puskesmas X yang berusia 35 tahun. Ya. Contohnya ini tadi ya. Jadi dari populasi tadi misalkan daerah IX. Nah, yang menjadi populasi adalah kadar posyandunya, ya, yang berusia 35 tahun. Nah, itu untuk populasi. Untuk sampelnya mungkin dari populasi tadi kadar posyandunya ada 100 orang yang berusia 35 tahun. Nah, untuk sampelnya kita lakukan pengambilan berdasarkan rumus sampel dan teknik pengambilan sampel, ya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam memilih populasi untuk penelitian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, populasi sebaiknya berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat, ya, dalam rumusan masalah. Jadi tadi sudah kalian tetapkan sebelumnya ini ada rumusan masalahnya, ya. Misalnya di daerah tadi yang mengalami keracunan masalah, nah itu dapatkan populasinya adalah seluruh masyarakat yang mengalami keracunan. Misalnya jika masalah penelitian adalah perilaku pemberian ASI eksklusif. Nah, ini contoh lain ya.
Nah, yang rendah pada ibu di kota A. Maka sebagai populasi adalah ibu bayi di kota A, bukan di kota B. Ini sebagai yang tadi ya prinsipnya. Berarti masalahnya misalnya di kota A banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Ya, jadi yang menjadi populasi adalah ibu-ibu yang ada di lokasi A, jangan ada di lokasi B ya. Tapi boleh digunakan lokasi B ketika untuk sebagai pembanding. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki peneliti. Ya, berarti perhatikan sumber daya, biaya, waktu ya, diperhatikan. Ukuran populasi jangan terlalu luas agar peneliti dapat menyelesaikan laporan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, itu tadi. Sebenarnya waktu penelitian itu ditetapkan sebagai rancangan atau sebagai landasan kapan kalian dapat melakukan penelitian itu. Kapan dapat diselesaikannya waktu tadi. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, ukuran populasi jangan terlalu luas ya tadi. Berdasarkan kemampuan tenaga, waktu, dan biaya ya. Sebentar azan ya. Oke, sudah selesai azan, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, ukuran populasi jangan terlalu luas agar peneliti dapat menyelesaikan laporan pada waktu yang ditentukan. Ya, begitupun kalian ketika penyusunan proposal, mulai dari proposal sampai skripsi, kalian kan punya timeline atau rancangan waktu ya untuk penelitian. Kemudian keterjangkauan peneliti saat pengambilan data juga harus diperhatikan. Ya, jadi jangan ada responden atau sampel yang tidak tercapai akibat jangkauan populasi yang terlalu luas. Ya, perhatikan itu. Misalnya lokasi rumahnya mungkin yang tidak memungkinkan untuk didatangi, atau karena kebiasaan masyarakat di sana, misalnya dari pekerjaannya, dari kebiasaan hidupnya tidak mungkin dijumpai. Nah, itu harus diperhatikan. Nanti itu didapatkan berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi ya. Nah, tadi sudah kita pahami tentang sampah. Berarti secara keseluruhan itu kita kenal dengan populasi ya. Jadi ketika kita lakukan penelitian, tidak mungkin semua populasi kita jadikan sebagai sampel. Artinya di situ dapat kita lakukan pengambilan sampel. Nah, kita pahami dulu, sampel adalah bagian atau pecahan dari keseluruhan atau bagian dari seluruh himpunan yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitiannya. Ya, jadi tadi misalnya
eh, jadi misalnya tadi ya, keseluruhan populasinya adalah ibu yang memberikan ASI eksklusif di wilayah lokasi A. Nah, mungkin yang memberikan ASI eksklusif atau ibu yang menyusui ada sebanyak 200 ibu. Nah, itu berdasarkan kemampuan, itu tidak mampu misalnya kalian melakukan penelitian atau mengajukan identifikasi terhadap 200 ibu tadi. Maka dapat kita lakukan pengambilan sampel. Nah, dalam terminologi sampling, elemen merupakan unit dasar dalam mengumpulkan informasi. Nah, dalam penelitian kesehatan, elemen tersebut umumnya adalah individu atau bentuk lain seperti dokumen, golongan darah, kejadian, kelompok orang, organisasi, perilaku, dan lainnya. Jadi yang menjadi sampel tadi atau populasi tidak hanya dari orang saja, tetapi berdasarkan data-data yang sudah ada atau bentuk lain dokumen-dokumen itu bisa dijadikan populasi ya. Nah itu bisa kenal dengan penelitian spasial berdasarkan data-data sekunder, data-data yang sudah ada misalnya dari dinas kesehatan, dari dinas-dinas tertentu. Nah itu bisa dijadikan populasi. Kemudian, definisi lain menyebut sampel adalah pemilihan elemen dari total populasi yang diteliti. Setiap sampel merupakan bagian dari populasi, ya, seperti yang tadi, tanpa memandang apakah sampel tersebut mewakili apa tidak. Pemilihan sampel dari populasi disebut dengan sampling. Sebentar ya, saya maaf karena banyak gangguan. Oke, lanjut ya. Alasan dilakukannya sampling tadi sudah dibahas ya. Yang pertama, berbiaya murah dan membutuhkan waktu yang tidak lama untuk dilakukannya pengumpulan data. Artinya, kita dapat mengeneralisasi atau mendapat kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan hanya dari sampel saja. Tetapi, sampel tadi memang mewakili keseluruhan populasi ya. Jadi, dari 200 ibu yang melakukan aksi eksklusif atau tidak melakukan aksi eksklusif,
didapatkan kesimpulan kenapa tidak diberikannya ASI eksklusif kepada bayinya. Ya, berdasarkan sampel saja, tidak perlu dilakukan penelitian terhadap 200 ibu tadi. Tetapi cukup dari misalnya 50 saja yang didapatkan. Berarti dari 50 itu tadi dapat kita simpulkan, dapat kita tentukan penyebab masalahnya. Nah, itulah dilakukan penelitiannya. Kemudian, tujuan sampling itu yang kedua adalah untuk melakukan pengumpulan data kepada seluruh populasi, merupakan pekerjaan yang tidak praktis dan tidak mungkin dijalankan jika keseluruhannya dilakukan. Jadi lebih memudahkan pekerjaan tanpa mengesampingkan penelitian yang kita lakukan tadi ya, walaupun sampelnya walaupun dari 200 populasi, karena kita lakukan sampling sebanyak 50 orang saja, tapi tidak mengurangi arti dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian dalam menentukan besar sampel dan sampel yang akan dipilih, pada dasarnya peneliti dapat menggunakan dua metode. Jadi dalam sampling atau pengambilan sampel ada dua metode yang kita gunakan. Baik itu penelitian, nanti kita dalam penelitian kita kan ada kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi untuk metode sampling itu ada dua yang ditetapkan. Yang pertama metode probabilitas, itu umumnya metode probabilistik digunakan pada penelitian kuantitatif. Jadi dalam metode probabilitas yang banyak digunakan teknik samplingnya itu adalah untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan positivistik ya. Kemudian metode non probabilitas pada penelitian kualitatif banyak digunakan ya, yang menggunakan pendekatan interpretatif ya. Berarti interpretatifnya penelitian positivistik dan interpretatif dapat dibaca pada topik awal metode penelitian ya. Jadi dalam menentukan penelitian, dalam mengambil penelitian, kalian pertama kali juga setelah menentukan masalahnya tadi, menetapkan masalah, menentukan lokasi, tentunya kalian juga sudah menetapkan arah penelitiannya itu ke arah penelitian kualitatifkah atau kuantitatifkah. Biasanya kalau kuantitatif itu berbentuk persentasi hasilnya ya, tapi kalau kualitatif itu kualitas ya. Kualitasnya bagaimana? Oh, didapatkan dari penelitian seperti dapat kita jabarkan dalam bentuk deskriptif. Nah, sedangkan untuk kuantitatif itu berbentuk angka. Misalnya tadi dari 200 populasi ya, ibu yang tidak menyusui secara eksklusif, didapatkan sampelnya misalnya 50 orang ibu yang tidak menyusui secara eksklusif. Nah, kemudian dilakukan penelitian ya. Kita menggunakan kuesioner kah atau observasi kah atau dengan menggunakan alat ukur lain, didapatkan kesimpulan 50% ibu yang tidak menyusui secara eksklusif itu disebabkan karena pengetahuannya masih kurang atau tidak didapatkannya dukungan. Nah, itu dinamakan penelitian kuantitatif karena berbentuk angka, kuantitas ya, berarti 50%. Itu dari kesimpulannya nanti. Sedangkan untuk kualitatif nanti itu berdasarkan penjabaran, berdasarkan wawancara, in-depth interview, berdasarkan focus group discussion atau FGD, didapatkan nanti kesimpulannya. Oh, karena tidak adanya peraturan, tidak adanya himbauan atau tidak pengetahuannya masih rendah ya, tapi tidak berbentuk kualitatif ini tidak berbentuk angka, tetapi berdasarkan deskripsi yang didapatkan dari wawancara, in-depth interview atau dari focus group discussion ya, untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk metode probabilitas itu lebih banyak ke kuantitatif dan non probabilitas itu penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya dalam sampling tadi atau pengambilan sampel ada kita kenal dengan nama sampel size atau menentukan sampel size. Apa itu sampel size? Adalah ukuran sampel atau besaran sampel yang merupakan jumlah sampel yang paling sedikit atau minimal yang harus diambil oleh peneliti untuk pengumpulan data ya. Jadi harus ada sampel minimalnya ya. Jadi dari 200 tadi itu ada sampel minimalnya ya, tidak boleh hanya diambil 10 orang saja
atau 5 orang saja, tetapi ada sampel minimalnya yang kita kenal dengan sampel size. Merupakan jumlah sampel yang paling sedikit atau minimal yang harus diambil oleh peneliti untuk pengumpulan data sebagai syarat keterwakilan dan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi, ya. Seperti yang di awal tadi, walaupun sampelnya tidak secara keseluruhan dari populasi, tetapi sampel itu harus mewakili populasinya. Berarti kesimpulannya harus mewakili seluruh populasi. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif, ya, adalah membuat generalisasi hasil studi kepada sampel yang terpilih secara representatif terhadap populasi penelitian. Misalnya, hasil studi menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh orang tua terhadap perilaku merokok. Nah, maka hasil ini dapat digeneralisasi terhadap populasi siswa di SMP tersebut jika metode penentuan dan pemilihan sampel telah benar dilakukan. Ya, jadi dari sampel yang kita dapatkan tadi sudah mendeskripsikan secara umum. Ya, jadi karena perilaku siswa tadi merokok itu disebabkan atau dihubungkan dengan pola asuh orang tua, ya, itu didapatkan dari penelitian kuantitatif karena kita ingin melihat hubungan, ya, biasanya dengan menggunakan analisis atau menggunakan aplikasi, salah satunya SPSS. Penentuan kuantitatif sangat dianjurkan menggunakan metode penentuan jumlah sampel yang memastikan bahwa, ya, ini untuk penelitian kuantitatif, seluruh elemen dan populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Kemudian jumlah minimal sampel cukup untuk melakukan generalisasi hasil studi terhadap populasi. Jadi kedua syarat di atas dapat terpenuhi dengan metode probabilitas. Ya, jadi kalau untuk kuantitatif kita kenal dengan pengambilan sampelnya tadi probabilitas. Prinsip utama dalam menentukan jumlah sampel dengan metode probabilitas adalah semakin besar jumlah sampel, semakin baik, ya. Jadi kita gunakan teknik sampling yang benar untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mengeneralisasi populasi tadi, ya, benar-benar kita ambil berdasarkan sampel minimalnya, ya. Jadi ketika sampelnya semakin banyak, artinya hasilnya juga semakin bagus. Sebuah referensi menyebut bahwa studi dengan minimal 200 sampel umumnya menghasilkan studi yang signifikan secara statistik dan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan metode yang sesuai. Ya, jadi ini untuk setidaknya ada 200 sampel yang paling baik itu. Namun, demikian terdapat satu kondisi yang menyebabkan penelitian melibatkan jumlah sampel sedikit dari 200 jika boleh. Sehingga menurutnya ada 4 kriteria yang dapat dipakai sehingga pedoman menentukan ukuran sampel yang cukup statistik yaitu, ya. Jadi sebaiknya itu ada 200 berdasarkan Williamson. Tapi ketika kecil dari 200 itu juga bisa. Tapi ada pedoman dan ukuran tertentu. Apa saja itu? Nah, pertama, bila sampel dan populasi memerlukan akurasi yang rendah, maka jumlah sampel dibutuhkan kecil. Ya, jadi misalnya lokasinya tadi sudah kita ambil berdasarkan kelurahan, tapi karena populasinya memang sedikit, berarti artinya sampelnya juga sedikit. Yang kedua, bila variabilitas populasi sangat tinggi, maka dibutuhkan sampel yang lebih banyak, sehingga populasi yang cenderung homogen dibutuhkan sampel yang tidak terlalu besar. Ya, kemudian besarnya sampel tergantung pada metode pemilihan, ya, sampling method. Misalnya metode stratified sampling dibutuhkan pada kasus dengan akurasi rendah sehingga bisa menggunakan sampel dalam jumlah yang kecil. Nah, ini berdasarkan metode pemilihan sampling, ya. Kemudian hal ini berkebalikan dengan metode simple random sampling, yaitu systematic sampling, di mana penjelasan ketiga metode ini akan dijabarkan pada subbab berikutnya. Setelah ini, ya, keputusan untuk menggunakan rumus besar sebaiknya ditentukan dengan memperhatikan metode analisis yang akan dipakai. Misalnya jika analisis data yang akan digunakan bersifat kompleks, maka sebaiknya menggunakan jumlah yang besar, ya. Jadi misalnya analisis datanya, nanti kalau kalian di biostat, ya, mulai dari analisis univariat, bivariat, multivariat, ya. Jadi ketika menggunakan beberapa analisis yang bertingkat tadi, juga dibutuhkan sampel data yang lebih banyak, ya.
Jadi kalau ketika kecil artinya itu nanti hasilnya agak kurang signifikan ketika menggunakan aplikasi-aplikasi dalam analisis data. Nah, selanjutnya menentukan sampling frame. Nah, tadi teknik sampling ya. Selanjutnya menentukan tadi sampel size ya. Setidaknya sampel size atau ukuran sampel itu tadi sebaiknya itu 200, tetapi ketika kecil dari 200 juga boleh, tapi harus mengeneralisasi dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya menentukan sampling frame. Ya, tahap selanjutnya setelah besar sampel, menentukan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dikenal dengan sampling frame atau metode sampling. Proses yang dilakukan peneliti dalam mengambil sampel dalam sebuah populasi adalah untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan fenomena. Selanjutnya, proses di atas disebut dengan rancangan sampling atau sampling frame. Daftar elemen sampling pada populasi yang dituju yang disusun secara komprehensif disebut dengan rancangan sampling yang menghasilkan sampel penelitian. Rancangan sampling disiapkan oleh peneliti dengan menyusun seluruh anggota kelompok dari populasi yang dapat dijangkau. Nah, ini adalah untuk sampling frame. Nah, sampling frame tadi, kita kenal dengan teknik, kalau untuk ini ya, kalau untuk kuantitatif yang banyak ya, teknik sampling probabilitas atau random probability terdiri dari 4 macam, yaitu, ya, jadi dari metode penelitian kuantitatif, metode sampling yang kita lakukan itu sering kita kenal dengan random probabilitas ya, probabilitas tadi. Nah, dalam teknik samplingnya atau sampling frame-nya ada beberapa cara atau 4 macam. Nah, yang pertama ada simple random sampling. Nah, metode simple random sampling menggunakan teknik probabilitas sampling yang sederhana. Ya, jadi ada yang kita kenal dengan simple atau paling simple random sampling secara sederhana. Nah, ada 3 karakteristik utama. Yang pertama hanya terdiri dari 1 langkah atau proses. Yang kedua, setiap subjek atau objek memiliki kesamaan peluang untuk dipilih. Dan yang ketiga, populasi dapat diidentifikasi dan dibuat daftar. Ya, macam-macam variasi dari teknik simple random sampling antara lain. Ya, jadi ini yang paling mudah ya dari teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini juga berdasarkan beberapa syarat tadi. Ya, jadi semua sampel itu berhak atau memiliki kesempatan yang sama dijadikan sebagai sampel. Nah, apa caranya? Yang pertama dengan sistem arisan atau kita bikin loading ya. Nah, bikin angka populasinya misalnya tadi 200, bikin angka 1 sampai 200. Bikin angka 1 200 dalam bentuk lot, dimasukkan dalam kotak atau wadah. Nah, kemudian dikocok, diambil sebanyak sampel yang kita tetapkan. Nah, sampel yang kita dapatkan itu berdasarkan rumus sampel. Nah, itu tadi ya yang paling sederhana dengan cara loading. Jadi dibikin 1 sampai 200, kemudian dari rumus sampel didapatkan sampelnya sebanyak 50.
diambil lot tadi sebanyak 50 kali. Berapa saja angka yang muncul? Nah, dicatat nomor orangnya ya, misalnya si A, si B, si C ya, sebanyak 50. Ya, kemudian menggunakan tabel bilangan random ya. Saya bikin menggunakan tabel, kemudian di random mana yang akan menjadi sampel. Nah, yang ketiga menggunakan aplikasi komputer untuk menentukan bilangan random ya. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu teknik dalam pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling ya. Ini untuk penelitian kuantitatif ya, karena bersifat probabilitas ya, kesempatannya sama. Kemudian teknik yang kedua tadi simple ya. Selanjutnya ada stratified random sampling. Adalah teknik stratified random sampling, itu populasi dibagi ke dalam sub-sub kelompok atau strata. Ya, kemudian pada tiap sub kelompok ini sampel dipilih berdasarkan simple random sampling. Artinya dia mempunyai strata ya, mempunyai strata. Misalnya dari kabupaten, kemudian ada kelurahan ya. Jadi dari kabupaten tadi kita sampel, kemudian dari kelurahan juga disampel, kemudian sampai ke RT ya. Nah, kemudian itu dikenal dengan stratified random sampling. Berdasarkan simple random sampling. Nah, teknik ini lebih kompleks dibandingkan simple random sampling. Jadi, semakin banyak sub kelompok, maka penelitian membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Ya. Di stratified ini ketika populasi atau lokasi penelitian yang diambil secara bertingkat. Kalau simple tadi tidak bertingkat. Misalnya cuma dalam satu kelurahan, satu kecamatan, nah itu kan sama semua. Jadi bisa diambil secara simple random sampling. Nah, selanjutnya dikenal dengan systematic random sampling. Bila pada stratified random sampling, pemilihan sampel berdasarkan subkelompok, maka pada systematic random sampling, pemilihan kelompok berdasarkan pola yang tersistematis, ditentukan oleh peneliti. Pola tersebut adalah dengan membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel, sehingga didapatkan kelipatan angka. Ya, misalnya, sebagai identitas sampel yang diambil, populasi sebanyak 3.000 ya, dibutuhkan 500 sampel. Jadi dari 3.000 populasi yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 500 sampel. Maka pemilihan sampel dilakukan dengan melihat kelipatan angka 6, yaitu hasil dari 3.000 per 500. Jadi setiap angka 6 dicatat ya, berarti ada data sebanyak 3.000 tadi. Nah, setiap kelipatan 6 atau setiap nomor 6, nah itulah yang dijadikan sebagai sampel ya. Perlu diperhatikan bahwa jika pemilihan sampel dengan sistematik yang terjadi secara alami pada populasi, maka teknik ini bukan termasuk systematic random sampling ya. Bisa sampel dari daftar absensi berdasarkan huruf pertama pada murid, bukan merupakan systematic random sampling karena akan ada huruf yang tidak ikut dalam sampling, yaitu huruf X ya. Jadi sampelnya jangan berdasarkan abjad huruf ya, tapi berdasarkan random saja ya, berarti acak ya. Berarti abjadnya acak tetapi nomornya tetap urut ya. Jadi kelipatan atau setiap kelipatan 6 yang menjadi sampel. Nah, tadi ada systematic, kemudian ada cluster sampling. Nah, cluster adalah unit terbentuk secara alamiah, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, terdapat kelas-kelas, guru, dan murid. Lalu di rumah sakit terdapat ruang-ruang perawatan ya. Karena teknik ini pemilihan cluster dilakukan secara
Jika sebuah rumah sakit terdiri dari 12 pavilion rawat inap, maka untuk keperluan sampling adalah seluruh pavilion tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ya, berarti kalau klaster ini lebih ke ada sub-sub ruangan, misalnya tadi sekolah, ada universitas, atau di rumah sakit ya, ada pavilion-pavilion. Tapi setiap pavilion tadi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya. Klaster sampling biasanya dilakukan pada penelitian dengan skala besar. Perbedaan dengan stratified random sampling adalah pembagian populasi ke dalam klaster dilakukan secara alami, bukan ditentukan oleh peneliti. Misalnya pengambilan data kepada seluruh RW di Kelurahan A merupakan klaster sampling, ya. Arti berdasarkan klaster-klaster. Ya, tadi ruangan atau berdasarkan RW di satu kelurahan. Nah, itu berdasarkan klaster dan kelurahan X. Nah, kalau dari kelurahan X ada berapa RW. Nah, klaster-klaster RW itulah yang menjadi sampel. Ya, jadi bisa diacak atau disimpel saja pengambilannya. Mungkin RW 13, RW 14. Nah, itu namanya klaster sampling. Jika dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak memungkinkan melakukan teknik probabilitas, maka teknik non-probabilitas dapat. Ketika penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan teknik atau metode probabilitas, maka tidak menutup kemungkinan juga untuk pengambilan sampel secara teknik non-probabilitas. Di mana dilakukan sebagai alternatif sehingga metode sampling yang teknik probabilitas akan memperlama ya, karena tadi kita harus memperhatikan waktu, biaya, tenaga, dan tidak memungkinkan menggunakan teknik probabilitas, maka boleh menggunakan teknik non-probabilitas. Nah, misalnya karena keterbatasan waktu, sehingga metode sampling dengan teknik probabilitas akan memperlama proses pengumpulan data, seperti pengumpulan data pada karyawan shift 3. Ya, jadi karena ada 3 shift, nah itu mungkin kontribusi untuk generalisasi terhadap populasi penelitian, karena pemilihan sampel ada probabilitas. Nah, sedangkan non-probabilitas itu digunakan untuk penelitian yang kualitatif. Nah, misalnya seperti apa non-probabilitas ini? Misalnya kita lakukan wawancara kepada Bapak Lurah atau Bapak RT. Bapak Nah, pengetahuannya rendah, Lurah. Apalagi petugas maaf ya, barusan sinyal saya hilang. Nah, jadi karena tadi ya, lebih banyak untuk non-probabilitas ini untuk penelitian kualitatif. Jadi lebih bersifat wawancara misalnya kan, kita diarahkan wawancaranya ke dari lurah, mungkin ke ibu kader, kemudian ke bidan setempat atau bidan desa. Nah, itu kan artinya tadi sudah disebutkan ya, kurang menggambarkan secara umum ya, karena tidak mungkin menjamin orang ini lebih tahu dari
yang ini ya, karena untuk kualitatif itu kita bersifat snowball, nanti kita bahas. Nah, apa saja cara pengambilan sampel dengan cara non-probabilitas? Yang pertama disebut juga dengan judgmental, yaitu sampling atau theoretical sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pendapat atau argumen peneliti, ya berdasarkan pendapat atau argumennya saja. Misalnya pemilihan sampel antara responden dengan nyeri pinggang yang ringan dan berat. Pemilihan sampel pada penderita HIV positif antara yang tidak memiliki gejala dan yang sedang aktif menderita dan sedang tidak aktif. Jadi pengambilan sampel secara purposive sampling ini berdasarkan pendapat dari itunya saja, peneliti saja, ya. Sedangkan untuk probabilitas tadi itu lebih menggambarkan karena memang di data misalnya yang tidak aktif eksklusif sebanyak 200 orang. Artinya dari 200 itu berhak semua dijadikan sampel. Sedangkan dalam purposive sampel ini berdasarkan argumentasi dari peneliti saja. Jadi tidak ada judgement yang tegas ya. Oh, dia memang HIV atau tidak HIV ya. Berarti berdasarkan pendapat dari penelitinya saja. Kemudian ada convenience sampling, itu sekumpulan individu yang ada di saat ini dan memungkinkan untuk menjadi sampel. Jadi ada kumpulan individu, kemudian itulah insidental, secara insiden atau secara langsung itu yang dijadikan sampel ya, tidak digeneralisasi dulu secara umum. Sehingga pada teknik ini peneliti bebas menentukan sampel yang ditentukan untuk dilakukan wawancara. Convenience sampel disebut juga dengan accidental sampling, ya, seperti saya sebutkan tadi. Berarti secara tiba-tiba, ya. Nah, teknik ini cocok dilakukan jika individu memiliki karakteristik tertentu yang sulit diwawancarai jika dipilih secara acak. Misalnya individu dengan masalah kesehatan mental. Nah, jadi contohnya ya dari tadi ada populasi yang akan kita lakukan penelitian adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu sulit kan untuk memprediksi kapan mereka dilakukan ambil sebagai penelitian, kapan waktunya, di mana tempatnya. Ya, berarti karena sulit itu tadi, maka teknik pengambilannya adalah secara eksiden atau secara tiba-tiba. Kapan mereka kumpul, kapan mereka oke, langsung dilakukan penelitian. Ya. Lain halnya dengan yang tadi probabilitas ya, disusun secara sistematis dan disusun secara sistematik. Nah, baru kita turun ke lapangan untuk mencari sampelnya, ya, tidak secara aksidental. Yang ketiga, ada kuota sampling, di mana sekilas metode ini mirip dengan stratified lens sampling, namun pemilihan dilakukan secara tidak acak. Ya, jadi kalau stratified tadi itu bersifat acak, siapa saja kita acak ya dari 200 misalnya tadi. Nah, kita acak berdasarkan lot tadi contohnya atau menggunakan angka ya. Nah, pelipatan. Sedangkan dalam kuota sampling ini, peneliti membagi populasi ke dalam dua kelompok, misalnya jenis kelamin perempuan, wanita, laki-laki, kelompok usia, dan atau mengestimasi populasi proporsi individu pada masing subkelompok. Nah, misalnya proporsi kelompok usia muda, pria dan usia muda. Nah, ini jadi kuota itu diestimasi berdasarkan kelompok-kelompok ya. Data di kelompok perempuan, kelompok laki-laki, atau berdasarkan usia. Perlu dicatat bahwa proporsi masing-masing subkelompok dilakukan dengan cara estimasi, bukan berdasarkan data yang real. Jadi diestimasi saja. Nah, ini yang saya sebut tadi ada snowball. Jadi disebut juga dengan network sampling. Ketika daftar nama calon responden sulit didapatkan, maka metode ini cocok dipakai. Pemilihan sampel pada teknik snowball dilakukan berdasarkan informasi rekomendasi responden yang diwawancarai. Misalnya pertama kalian mewawancari Bapak Lurah. Pak Lurah, setelah dia dapatkan informasi, kita dapatkan informasi dari Pak Lurah. Siapa selanjutnya yang berhak kita lakukan wawancara, Pak?
Nah, misalnya ibu kader. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke ibu kader. Itulah yang disebut dengan snowball. Berarti kita mendapatkan sampel atau mendapatkan responden setelah direkomendasikan dari responden sebelumnya atau orang yang diwawancarai sebelumnya. Nah, inilah salah satu pedoman yang dapat kita gunakan dalam tabel pedoman dalam pemilihan metode sampling. Nah, metode samplingnya misalnya ada purposive, convenience, quota, sama snowball, kemudian ada snowball. Nah, itu jenis penelitian yang banyak kita gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Nah, kemudian kuantitatif non-eksperimen juga bisa kita gunakan secara purposive, convenient, quota, snowball, dan cluster, serta random sampling. Itu bisa. Kemudian untuk kuantitatif kuasi eksperimen, ada beberapa juga yang metode yang kita gunakan. Ada quota, ada snowball, cluster, simple random sampling, sama stratified. Sedangkan untuk kuantitatif eksperimen, atau penelitian kuantitatif atau eksperimen, metode sampling yang dapat kita lakukan adalah dengan cara cluster, simple random sampling, stratified, dan systematic. Itulah cara-cara pengambilan sampel. Jadi, kalian dapat melakukan pengambilan sampel berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditetapkan di awal. Ya. Nah, hal yang perlu yang mendapat perhatian peneliti setelah menentukan sampling adalah menentukan kriteria inklusi sampel. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, kriteria inklusi. Kriteria ini disebut juga dengan kriteria eligibilitas, berguna untuk menentukan individu atau objek penelitian dapat diikutkan, ya, siapa saja yang dapat diikutkan, atau dimasukkan atau tidaknya dalam sampel penelitian. Nah, sedangkan kriteria eksklusi bertujuan untuk mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Yang pertama, terdapat satu kondisi, misalnya penyakit yang akan mengganggu pengukuran dan interpretasi hasil. Berarti kita keluarkan, ya. Awalnya dia bertindak sebagai sampel, tapi karena penyakit tertentu, dia tidak dapat dijadikan sampel lagi, ya. Artinya kita eksklusikan, kita keluarkan dia sebagai sampel. Nah, itu dijabarkan dalam proposalnya kita, siapa saja yang harus dikeluarkan dalam sampel. Kemudian terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan, seperti tidak punya tempat tinggal, hambatan etis, atau subjek menolak berpartisipasi. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita turun ke lapangan untuk data dari sampel-sampel yang sudah ditetapkan tadi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pengambilan populasi dan sampel. Nah, dari populasi dan sampel itu juga kita harus memperhatikan ada kriteria inklusi eksklusi, ada waktu dan lokasi penelitian. Nah, silakan untuk yang ingin bertanya atau ingin menyanggah atau menambahkan juga boleh, gitu, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mesya Duyanggi Marta dari kelas 4B, Bu. Saya kemarin sempat baca jurnal, Bu. Nah, di jurnal itu terdapat kriteria, tetapi kriterianya itu bukan inklusi dan eksklusi, Bu, tapi internal dan eksternal. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, terima kasih. Sebenarnya dalam penelitian itu mereka tekniknya kan banyak-banyak ya. Ada banyak ya, berarti kita sesuaikan saja dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya tadi ada inklusi, eksklusi. Bisa saja mungkin karena teknik yang mereka gunakan, mereka menggunakan internal dan eksternal. Misalnya untuk evaluasi dari suatu program, kita menggunakan internal. Siapa yang ada di internal? Misalnya untuk internal adalah susunan organisasi dalam satu organisasi tadi. Misalnya ya, susunan organisasi itu siapa? Ada ketuanya, ada sekretaris dalam satu perusahaan ya, berarti mereka yang melakukan audit ya. Sedangkan untuk eksternal itu bisa kita serahkan ke pihak luar ya, misalnya ada perusahaan X yang lain akan menilai perusahaan kita, boleh, makanya kita ambil secara internal dan eksternal. Yang di dalam siapa, yang di luar perusahaan siapa, itu.
untuk melakukan audit atau melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Mungkin yang dari baca jurnal itu apa yang dimasukkan ke internal, apa yang di eksternalkannya? Keduanya, Bu. Keduanya ada di itu jurnalnya, Bu. Iya, maksudnya apa yang mereka internalkan, apa yang mereka eksternalkan? Masih ada jurnalnya? Maaf, Bu, jurnalnya udah nggak ada, Bu. Kemarin cuma baca jurnal aja iseng gitu, Bu. Ya, berarti besok coba dibaca lagi kenapa mereka mengambil eksternal dan eksternal ya. Boleh aja tergantung penelitian mereka. Itu kan sebenarnya kita boleh melakukan penelitian berdasarkan keadaan, berdasarkan kekurangan, kesempatan, tapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi. Ini anggotanya tadi dari 990-an hingga 180-an ya. Kemana nih? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan dalam metode probabilitas itu kan untuk kuantitatif. Nah, itu tuh sampelnya itu ada sekitar 4-an. Nah, menurut Ibu itu yang paling tepat pada saat kita melakukan penelitian tentang kuantitatif, teknik sampel mana yang harus kita pakai, Bu, dari keempat itu, Bu? Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, kalian sebelum melakukan penelitian itu harus melakukan field study, maksudnya turun ke lapangan dulu, lihat keadaan, mana yang paling memungkinkan. Ya, kalau misalnya kuantitatif, ingat tadi ya, yang menjadi sampel misalnya orang dengan gangguan mental. Artinya dengan gangguan mental atau dengan probabilitas ya, stratified, tadi kalau untuk gangguan mental itu lebih banyak kita ke kualitatif. Kalau kuantitatif misalnya tadi, Ibu dengan aksi eksklusif misalnya kita lihat ya, yang mana paling cocok? Apakah simple atau stratified atau yang lainnya? Nah, itu harus dilihat ke lingkungannya ya. Misalnya kalau dari datanya ada di puskesmas sebanyak 200, yang akan dicari 50, udah kita lihat kalau misalnya ada data yang sebanyak 200 itu, berarti kita gunakan stratified atau simple, berarti menggunakan lot ya, kita lot dari 200 itu, siapa yang paling berhak, ada nama-namanya. Tapi kalau tidak ada daftar namanya, berarti harus turun ke lapangan mencatat, mencari dulu siapa yang berhak untuk jadi peneliti, dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Berarti kita turun satu persatu, kita catat dulu, kemudian kita tanya lagi. Nah, itu kita tanya lagi ke orang yang selanjutnya. Bisa menggunakan snowball berarti ya. Tapi itu harus dicek dulu ke lapangan, mana yang lebih cocok. Artinya kita tidak, oh kamu tanya ke saya, mana yang paling cocok. Tidak bisa saya tetapkan. Berarti kita harus turun dulu ke lapangan, apa masalahnya, bagaimana cara menentukan populasinya, berarti harus ditetapkan dulu sesuai dengan keadaan. Tidak bisa kita tetapkan kalau tidak ada gambaran lokasi, tidak ada gambaran tempat, tidak ada gambaran populasi dan sampel, ya, tidak bisa kita lanjutkan. Berarti harus diidentifikasi dulu secara detail. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan, yang ingin bertanya lagi. Oke, tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang menyanggah, saya akhiri ya. Berarti saya masih ada utang 3 pertemuan lagi, berarti nanti di pertemuan 14 sama 15